warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan, saya Fauzan Permana Haji. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang pertama, pengertian ERP. ERP adalah sistem informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan dan mengotomasikan proses bisnis utama dalam suatu organisasi. ERP memungkinkan berbagai fungsi dalam perusahaan seperti akuntansi, keuangan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, dan lainnya untuk saling berbagi data dan informasi secara real-time dalam satu sistem yang terpusat. Hal ini memungkinkan proses bisnis berjalan secara lebih efisien, transparan, dan terkoordinasi. Selanjutnya ada komponen utama dalam ERP. Di sini ada 6 komponen utama. Yang pertama ada modul keuangan dan akuntansi. Modul ini berfungsi sebagai inti dari sistem ERP karena mencatat semua transaksi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Modul ini mencakup pengelolaan buku besar, piutang, utang, aset tetap, hingga laporan keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan strategis. Yang kedua, ada modul manajemen inventaris. Modul ini berperan penting dalam pengelolaan persediaan barang, baik bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi. Modul ini memungkinkan pemantauan stok secara real-time, pengaturan pemesanan ulang, serta optimalisasi ruang gudang untuk efisiensi operasional. Yang ketiga, ada modul sumber daya manusia atau SDM. Modul ini dirancang untuk mengelola seluruh siklus hidup karyawan, mulai dari rekrutmen, penggajian, absensi, pelatihan, hingga penilaian kinerja. Dengan modul ini, perusahaan dapat mengelola tenaga kerja secara lebih efektif dan sesuai regulasi. Yang keempat, ada manajemen rantai pasok. Modul ini menangani aliran barang dan informasi mulai dari pemasok hingga pelanggan akhir. Modul ini membantu merencanakan kebutuhan material, mengelola pemasok, serta mempercepat proses distribusi dan logistik. Yang kelima, ada modul manajemen produksi. Modul ini mendukung perencanaan dan pengendalian proses manufaktur atau produksi barang. Modul ini mencakup fungsi seperti perencanaan kebutuhan material, penjadwalan produksi, serta pengendalian mutu produk agar sesuai standar. Lalu yang keenam atau terakhir, modul administrasi hubungan pelanggan. Modul ini berfungsi untuk mengelola interaksi dengan pelanggan, melacak penjualan, serta meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Dengan integrasi seluruh komponen ini, ERP membantu perusahaan menjalankan operasi secara lebih efektif, responsif, dan terkoordinasi. Di sini ada cara kerja dari sistem ERP. Sistem ERP bekerja dengan cara mengintegrasikan data dari seluruh divisi ke dalam suatu basis data yang terpusat. Sebagai contoh, ketika bagian penjualan mencatat pesanan pelanggan, sistem ERP secara otomatis memberitahu bagian gudang untuk memproses pengiriman barang, serta bagian keuangan menerbitkan tagihan. Semua proses tersebut terjadi secara otomatis dan terkoordinasi. Dengan demikian, komunikasi antar bagian menjadi lebih efisien dan risikonya lebih kesalahan akibat ketidaksinkronan dapat diminimalisasi. Lalu selanjutnya ada manfaat-manfaat dari ERP. ERP memiliki banyak sekali manfaat dan salah satunya adalah satu, integrasi dari data yang lebih baik. Dengan sistem yang terpusat, seluruh departemen dalam perusahaan seperti keuangan, produksi, sumber daya manusia, dan penjualan dapat mengakses dan membagikan data secara real-time. Hal ini menghilangkan kebutuhan untuk input data berulang kali dan meminimalisir kesalahan akibat duplikasi informasi. Kedua, ada peningkatan efisiensi operasional. Dengan mengotomisasi berbagai proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual,
Proses seperti pesanan, penggajian, dan manajemen inventaris dapat dilakukan dengan lebih cepat, akurat, dan terkoordinasi antar divisi. Lalu yang ketiga ada mengurangi biaya operasional. Proses yang lebih efisien berarti pengeluaran yang lebih sedikit untuk tenaga kerja. Kesalahan operasional dan kelebihan persediaan. Dengan perencanaan yang lebih baik, perusahaan juga dapat menghindari pemborosan sumber daya. Keempat ada keputusan yang lebih cepat dan akurat. Karena data yang dikumpulkan dan disajikan secara real time, manajemen dapat mengakses laporan dan analisis yang mendalam untuk merespon perubahan pasar yang sigap. 5. Ada kepatuhan pada peraturan. Dengan menyediakan catatan yang transparan dan yang dapat diaudit, sistem ini memungkinkan perusahaan untuk memenuhi standar pelaporan keuangan, perpajakan, dan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan pemerintah atau industri yang berlaku. Dengan demikian, ERP tidak hanya meningkatkan kinerja bisnis, tapi juga menjaga keberlanjutan perusahaan secara hukum dan administratif. Contoh ERP populer. Beberapa contoh perangkat lunak ERP yang telah banyak digunakan di tingkat global antara lain SAP yang umum digunakan oleh perusahaan multinasional karena fleksibilitas dan skalabilitasnya. Oracle ERP Cloud yang unggul dalam pengelolaan data keuangan dan operasional. Microsoft Dynamics yang terintegrasi dengan produk Microsoft lain dan cocok untuk perusahaan menengah. Odoo sebagai platform open source yang fleksibel dan ramah bagi usaha kecil hingga menengah, serta NetSuite ERP berbasis cloud yang populer di kalangan perusahaan yang menggunakan mobilitas dan integrasi global. Tantangan utama dalam implementasi ERP, yang pertama itu biaya implementasi yang tinggi. ERP merupakan investasi besar yang melibatkan biaya perangkat lunak, perangkat keras, pelatihan karyawan, serta dukungan teknis dari vendor. Biaya tersebut bisa menjadi beban berat, terutama bagi perusahaan kecil atau menengah. Yang kedua itu waktu implementasi yang lama. Proses ini melibatkan perencanaan, penyesuaian sistem, migrasi data, pelatihan, dan uji coba yang dapat memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun tergantung pada kompleksitas organisasi. Yang ketiga itu resistensi karyawan terhadap perubahan. ERP mengubah cara kerja yang sudah terbiasa dilakukan. Karyawan mungkin merasa tidak nyaman, khawatir kehilangan pekerjaan, atau kesulitan beradaptasi dengan teknologi baru. Sehingga dibutuhkan pendekatan manajemen perubahan yang baik. Yang kelima itu sesuai dengan prosedur bisnis. ERP harus disesuaikan agar cocok dengan alur kerja spesifik perusahaan, dan proses penyesuaian ini bisa rumit serta memengaruhi efektivitas sistem. Yang keenam itu keamanan data. ERP menyimpan informasi sensitif perusahaan seperti data keuangan, data karyawan, dan rahasia bisnis. Ancaman seperti peretasan, pencurian data, atau kesalahan pengguna dapat menimbulkan risiko yang besar. Sehingga perlindungan keamanan seperti kontrol akses, enkripsi, dan auditor sistem harus diterapkan secara ketat dan setelah implementasi. Perumusan strategis. Ada beberapa macam. Yang pertama itu perencanaan yang matang, analisis kebutuhan bisnis, pemilihan vendor, ERP yang sesuai, perencanaan anggaran, serta jadwal implementasi yang realistis. Perencanaan yang baik akan membantu perusahaan mengantisipasi risiko, mengalokasikan sumber daya secara efisien, dan memastikan bahwa proses implementasi berjalan sesuai tujuan. Yang kedua itu keterlibatan manajemen puncak. Dukungan dari pimpinan perusahaan akan memperkuat komitmen organisasi terhadap perubahan. Manajemen puncak juga memiliki peran dalam pengambilan keputusan strategis, pengendalian anggaran, dan memberikan contoh bagi seluruh karyawan dalam menerima transformasi sistem. Yang ketiga, pelatihan karyawan. Memberikan pelatihan yang menyeluruh kepada pengguna sistem akan meningkatkan pemahaman mereka terhadap fungsi-fungsi ERP serta mengurangi kesalahan penggunaan
Pelatihan juga membantu mempercepat adaptasi dan membangun kepercayaan terhadap sistem baru. Yang keempat itu manajemen perubahan. Strategi ini mencakup komunikasi yang terbuka, pelibatan karyawan dalam proses perubahan, dan penyediaan dukungan psikologis serta teknis. Dengan manajemen perubahan yang efektif, perusahaan dapat memastikan transisi yang mulus dan meningkatkan keberhasilan implementasi ERP secara keseluruhan. Kesimpulan dari yang kita bahas itu Enterprise Resource Planning atau ERP adalah solusi strategis yang membantu perusahaan dalam mengintegrasikan seluruh proses bisnis secara menyeluruh dan real time dengan ERP. Perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, mempercepat pengambilan keputusan, serta memperkuat kontrol dan koordinasi antar departemen. Meskipun implementasinya menentang dan memerlukan investasi besar, manfaat jangka panjang sangat signifikan dalam mendukung pertumbuhan, adaptasi terhadap perubahan, dan pencapaian tujuan bisnis secara berkelanjutan. Oleh karena itu, ERP menjadi alat yang penting bagi perusahaan yang ingin bersaing dan berkembang di era digital.